BMKG mencatat tidak ada provinsi yang mengalami kondisi tanpa hujan lebih dari 2 bulan pada periode ini. Dan sebelumnya pemerintah sudah bersiaga untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim hingga akhir tahun. Lalu bagaimana mengantisipasi dan juga memantapkan prediksi setidaknya selama beberapa hari ke depan? Apakah paparan saya tadi bisa dikonfirmasi? Saya akan langsung tanya konfirmasi ke Pak Aguswanto. Selamat siang Pak Aguswanto. Selamat siang, Jason. Iya, Pak Guswanto, sebelum segmen ini tadi saya sudah paparkan, ada sejumlah wilayah ini kayaknya merata, Pak. Mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, sampai dengan Papua, ini mengalami potensi hujan lebat setidaknya sampai sepekan ke depan. Konfirmasinya seperti apa, Pak? Ya, betul sekali, Jason. Cuma ada sedikit perbedaan penekanan ya. Memang saat ini wilayah Indonesia semuanya pada posisi musim hujan ya. Kecuali ada puncak yang berbeda di Pulau Sumatera, itu puncaknya di November Desember. Sedangkan Jawa, Bali, Nusa Tenggara ya, kemudian ada sebagian Sulawesi itu puncaknya pada Januari Februari. Nah, sehingga ada sedikit pergeseran yang nanti dari wilayah utara ya Indonesia itu menjadi ke wilayah selatan ekuator Indonesia. Demikian. Oke, Pak Guswanto, artinya kan ini beda tadi puncaknya ya. Kalau misalnya di sekitaran Jawa Bali itu bisa lebih ke Januari, Februari, tapi yang lainnya bisa di November. Tapi ada juga, Pak, tadi saya sudah sebutkan, pemerintah tuh punya upaya untuk modifikasi cuaca. Dengan ada potensi cuaca yang Betul. lebat seperti ini, hujan seperti ini akan sesignifikan apa untuk bisa setidaknya mengurangi dampak dari hujan lebat itu, Pak Guswanto? Baik, modifikasi cuaca memang satu teknologi yang digunakan untuk mengurangi ekstremitas daripada intensitas hujan. Kalau kita lihat, misalkan dari hujan sedang menjadi hujan ringan, atau kalau hujan ringan itu menjadi tidak ada ya. Kalau kita lihat efektivitasnya itu berkisar antara 25 sampai 37%. Ini berdasarkan beberapa yang sudah dilakukan oleh BMKG bersama BNPB, itu ada evaluasinya. Nah, kemudian kita juga melihat seperti saat ini kita di 3 wilayah ya, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sedang masih berlangsung modifikasi cuaca sehingga ini bisa membantu mengurangi ekstremitasnya. Nah, kalau saya lihat, Jason, di satelit BMKG berdasarkan satelit cuaca dari analisis BMKG, saya melihat bahwa saat ini di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu hanya hujan ringan sehingga itu bisa dikatakan kondusif. Bahkan sebagian besar adalah Oke. dalam posisi cerah ya. Demikian. Oke, jadi wilayah-wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hujan ringan dan lebih kondusif dibandingkan sebelumnya. Tapi Pak, Iya, melihat pemberitaan betul. saat ini di Lampung juga sudah mulai banjir. Kemudian di Malang, ada juga di Bandung begitu Pak. Ini kan tersebar lagi nih wilayahnya Pak. Nah itu bisa dikonfirmasi Pak, potensi cuaca yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut akan seperti apa Pak Guswanto? Betul. Untuk wilayah selatan ya, saya lihat selatan ekuator kan Palembang, kemudian kita melihat Lampung, kemudian Jawa ya, Malang tadi, itu Jawa Timur dan Bali Nusa Tenggara. Itu adalah wilayah-wilayah di posisi selatan. Nah, kami sebelumnya sudah menyampaikan bahwa potensi hujan atau puncak hujan itu akan bergeser ke sana. Nah, ini kami menemukan memang kemarin kita lihat apa penyebabnya. Penyebabnya kalau kita lihat di sana adanya konvektif di wilayah selatan. Ya, ada kami juga saat ini melihat ya berdasarkan data kami yang terbaru itu bahwa di wilayah selatan barat atau selatan daripada Sumatera itu ada sirkulasi siklonik. Kemudian kami juga melihat di sana bahwa ada belokan angin di 2 titik, yaitu ada di atas wilayah Jawa Timur dan wilayah Jawa Barat. Nah, kemudian kami juga menemukan sirkulasi siklonik di utara daripada eh, Maluku Tenggara, artinya pas di sekitar wilayah Indonesia di bawah Manowari ya, itu ada sirkulasi siklonik. Nah, dampak dari hal ini termasuk juga kami menemukan di Borneo
itu ada belokan angin. Nah, belokan angin, sirkulasi siklonik, konvergensi yang saya sebutkan tadi itu menyebabkan adanya peningkatan awan-awan hujan, di mana kalau kecepatan angin melambat biasanya awan akan hujan tertarik ke situ. Nah, itulah yang kita namakan dinamika atmosfer cukup cepat saat ini. Karena kemarin tanggal 5 saya mendeteksi sirkulasi siklonik. Nah, sekarang saya lihat tanggal 6 di atas Borneo itu sudah tidak sirkulasi siklonik lagi, tapi lebih cenderung kepada belokan angin ya. Demikian Jason. Baik, Pak Guswanto, ini melihat situasi saat ini cuaca begitu ekstrim, cukup ekstrim di sejumlah wilayah sampai dengan awal tahun ke depan. Jadi Pak, apa yang bisa dilakukan masyarakat Pak untuk bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan tadi? Baik, Jason. Jadi yang bisa dilakukan masyarakat, yang pertama kita harus tetap tenang dan waspada ya, karena kan memang saat ini posisi Indonesia berada pada musim hujan, di mana pada saat posisi musim hujan itu akan muncul bencana hidrometeorologi basah. Artinya ini bisa terjadi, tapi belum tentu membawa mudorot ya, belum tentu itu negatif. Tapi kita harus bersiap siaga, artinya pastikan saluran air tidak terhambat, kemudian hindari aktivitas-aktivitas di luar rumah pada saat terjadi bencana hidrometeorologi, misalkan angin kencang, hujan lebat, kilat dan petir. Itu kita dikhawatirkan ada hal yang rapuh, misalkan pohon tumbang atau baliho, ataupun kita bermain di padang rumput ternyata ada sambaran petir. Ini perlu kita hindari ya. Kemudian kita juga pemerintah saya lihat juga hadir, biasanya di BPBD itu menyiapkan jalur evakuasi apabila terjadi bencana hidrometeorologi, sehingga dengan hal-hal seperti itu kita perlu memantau, meningkatkan kewaspadaan diri dengan melihat informasi resmi dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG. Dan pemerintah daerah kita juga dengan ini meningkatkan kesiapsiagaan ya. Artinya informasi kita sharing, kita berbagi bagaimana kesiapsiagaan di masyarakat itu bisa meningkat, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta maupun masyarakat itu kita tumbuhkan, kita perkuat. Dengan adanya hal itu, insya Allah terkait untuk bencana hidrometeorologi bisa terjadi, namun korban dapat diminimalisir apabila terjadi. Kalau tidak terjadi, alhamdulillah berarti hanya ada cuaca ekstrim tanpa membawa korban. Itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya bersama kami di Metro Siang, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.